Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azarinisa dalam kanal siaran Berita Pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kegiatan belajar mengajar tidak berhenti di lokasi bencana erupsi Gunung Lewotobi, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah dengan berbagai upaya menjaga semangat belajar anak-anak tetap terjaga, walaupun belajar dalam situasi dan kondisi sederhana yakni di tenda darurat. Proses belajar mengajar anak-anak berlangsung di tenda sekolah darurat yang didirikan Kementerian Sosial. Kegiatan belajar di sekolah darurat berlangsung dari pukul 7.30 hingga 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar pendidikan anak-anak korban erupsi tetap berjalan. Anak-anak terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sangat bersemangat dan antusias menjalankan aktivitas belajar meski harus sekolah di tenda darurat yang didirikan Kementerian Sosial. Tenda sekolah darurat dibangun di berbagai lokasi strategis seperti di posko lapangan, halaman sekolah, lapangan desa hingga gereja dengan jam belajar mulai pukul 7 hingga 10.30 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah melengkapi sekolah darurat dengan fasilitas berupa ruang kelas dan kebutuhan alat tulis. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan anak-anak kudapan ringan untuk menambah semangat mereka dalam belajar. Data posko tanggap darurat per 22 November 2024 pukul 20 waktu Indonesia Tengah mencatat 26 sekolah terdampak erupsi Gunung Lewotobi yang meliputi 14 TK, 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA. Adalah Konstantinus Lanaliang, seorang guru kelas 2 SD Impres Bokang, turut berpartisipasi mengajar di sekolah darurat. Baginya, mengajar adalah panggilan jiwa. Memang guru itu merupakan bagi saya adalah panggilan jiwa. Jadi namanya guru harus mengabdi di mana saja dan kapan saja selagi kita masih kekuatan, diberikan kemampuan untuk bagaimana berdiskusi. Kalau memang sudah pensiun, mungkin juga kalau memang masih dibutuhkan tenaga untuk mendampingi, maka tetap kami laksanakan sebagai tugas mengajar. Di kesempatan yang sama, berbagai pihak turut membantu pemerintah menolong para pengungsi. Salah satunya dukungan psikososial bagi kelompok rentan korban erupsi Gunung Lewotobi seperti anak-anak dan perempuan. Dukungan psikososial bagi perempuan diberikan dalam bentuk kegiatan seperti katarsis mental, konseling, intervensi krisis, dan pemberian motivasi hidup. Sementara bagi anak-anak, dukungan psikososial diberikan dalam bentuk sulap dan permainan interaktif yang membantu meredakan stres mereka. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur turut menggelar aktivitas bernyanyi dan bercanda untuk membantu mengurangi kecemasan dan panik serta melupakan trauma jangka pendek setelah bencana tersebut. Pemirsa, bencana alam merupakan sesuatu yang sulit diprediksi manusia kapan terjadinya. Dan ketika terjadi, anak-anak menjadi salah satu kelompok rentan yang terdampak baik secara fisik maupun psikis. Serupa dengan orang dewasa, anak-anak membutuhkan dukungan untuk pulih dari trauma pasca bencana. Kementerian Komunikasi dan Digital membantu proses pemulihan mental anak-anak korban erupsi Lewotobi dengan menghadirkan perangkat multimedia di lokasi pengungsian. Traumatis kerap menerpa seseorang saat bencana menerjang. Prihatinnya, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap masalah psikis pasca bencana. Membantu proses pemulihan mental tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan hiburan yang edukatif di posko pengungsian dengan menghadirkan perangkat multimedia. Hiburan edukatif ini diyakini dapat membantu anak-anak belajar sambil bermain dan perlahan memperbaiki mental anak pasca bencana. Perangkat multimedia yang disediakan Kemkom Digi berupa laptop, proyektor, dan satu set audio. Anak-anak pengungsi di posko lapangan Konga berkumpul pada malam hari dan antusias menyaksikan pemutaran film kebencanaan mengenai letusan gunung api di Indonesia. Film edukasi kebencanaan mengenalkan anak tindakan apa yang perlu diambil saat evakuasi dan pentingnya mitigasi kebencanaan.
Dari film-film ini, anak-anak dapat memperluas pengetahuan mereka tentang bencana alam, khususnya persiapan menghadapi kondisi serupa di masa depan. Lebih lanjut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Herondibus Lamawuran, menyebutkan perangkat multimedia tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan belajar mengajar, terlebih di setiap posko. Kemkomdigi melalui Bakti Komdigi menghadirkan akses internet gratis menggunakan satelit Satria 1 untuk menunjang aktivitas para pengungsi. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menggelar rapat koordinasi tingkat menteri membahas persiapan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pratikno mengatakan pihaknya dan sejumlah kementerian lembaga terkait telah menyiapkan berbagai antisipasi seperti potensi cuaca dan bencana hidrometeorologi, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyiapkan berbagai antisipasi seperti potensi cuaca dan bencana hidrometeorologi yang saat ini tengah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Hal itu disampaikan Pratikno dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas persiapan libur Natal dan Tahun Baru 2024 di kantor Kemenko PMK Jakarta. Selain pembahasan mengenai antisipasi bencana hidrometeorologi, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok dan objek wisata juga tidak luput dalam pembahasan. Pratikno menjelaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah akan dikondisikan untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Pratikno menuturkan puncak arus mudik Nataru diprediksi terjadi pada 24 Desember 2024, sedangkan puncak arus balik diprediksi akan berlangsung pada 2 Januari 2025. Pemerintah akan menyiapkan segala infrastruktur dengan optimal pada sektor transportasi darat, laut maupun udara, termasuk infrastruktur penunjang lainnya, seperti optimalisasi rest area yang nyaman bagi anak-anak dan lansia. Oleh karena itu tadi kita membahas bagaimana agar arus mudik maupun arus balik bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan nyaman. Ini kita ulas satu persatu, mulai dari kesiapan infrastruktur, kemudian juga bagaimana transportasi umum, baik itu darat, laut maupun udara. Pemirsa, Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 hanya tinggal beberapa minggu lagi. Di dua momen ini, trafik jaringan telekomunikasi biasanya melakukan peningkatan. Menyikapi hal ini, Kemkomdigi menggandeng operator telekomunikasi untuk meningkatkan kapasitas internet. Penambahan kapasitas internet akan berupa penambahan mobile BTS di sejumlah titik keramaian. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama penyelenggara layanan telekomunikasi akan menyiapkan kapasitas internet menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan, Kemkomdigi mengantisipasi kenaikan trafik telekomunikasi 4,6–16% selama libur perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kemkomdigi akan mengoptimalkan kapasitas jaringan dan base transceiver station di titik-titik keramaian, serta menguji keandalan jaringan telekomunikasi menjelang libur panjang akhir tahun. Selain itu, Kementerian Komdigi juga melakukan pengukuran kualitas layanan atau quality of service di beberapa kota yang menjadi pusat perayaan Natal dan Tahun Baru, guna memastikan layanan telekomunikasi berjalan lancar. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.